Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, bersama saya Gus Ismu akan memaparkan tata cara mencegah dan mengobati corona sesuai dengan versi Padepokan Energi Prana dan Ruqyah. Akhir-akhir ini dunia telah dihebohkan dengan adanya virus COVID-19 atau disebut sebagai corona. Kita tahu keberadaan virus ini pada akhir-akhir ini telah mengguncang seluruh dunia. Bahkan keberadaan virus yang amat sangat kecil ini bisa mengganggu perekonomian, bisa mengganggu ritual keagamaan, bisa mengganggu tentang proses pendidikan. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita telah mengikrarkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwa agama yang kita yakini itu pasti ada sebuah solusi untuk mencegah dan mengobati virus corona. Kenapa? Kita harus mempunyai keyakinan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang tentu kalau kita berlandasan ayat yang saya baca ini, bahwa virus corona tubuh kita itu kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai seorang beragama Islam yakin bahwa virus corona kalau tidak seizinnya maka tidak bisa menyentuhnya. Untuk itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu di sini nanti saya akan menjabarkan bagaimana cara mencegah dan mengobati corona sesuai dengan versi Padepokan Energi Prana dan Ruqyah. Terlebih dahulu saya akan memaparkan ciri-ciri pasien yang terpapar adanya corona. 1. Demam dengan suhu di atas 38 derajat. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, pernapasan begitu cepat. Sementara itu kalau kita bandingkan dengan influenza ciri-cirinya 1 demam, 2 batuk, 3 hidung meler, 4 dan bersin. Dan juga kita bandingkan dengan flu biasa. Flu biasa mempunyai ciri-ciri 1 batuk, 2 hidung tersumbat, 3 bersin, 4 tenggorokan sakit. Sementara itu cara mencegah supaya penyakit corona itu tidak menyentuh pada tubuh kita, yang pertama lakukan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pagi. Misalnya kita setelah melakukan sholat subuh, kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Misalnya berdoa bismillahirrahmanirrahim yang dulu ma'asmihi syai'un ila diwalapis sama'i wa wasami'ul alim. Doa ini kita baca ketika selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat maghrib. Yang artinya dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah maha mendengar lagi, maha mengetahui. Yang kedua, ketika kita sedang bepergian, maka kita lakukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga adalah kita selalu dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam tahajud dan witir. Kenapa? Di sepertigaan malam itu adalah kita memohon kepada Allah. Pada waktu itu adalah sesuatu yang insya Allah dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, cara mencegah, lakukan ikhtiar sebagai berikut. Yang pertama adalah lakukan wudhu atau membersihkan tangan. Yang kedua, jangan berpergian di tempat yang terkena wabah. Yang ketiga, yang terkena wabah lebih baik terdiam diri di rumah. Bila terasa sakit, segera pergi ke dokter atau puskesmas serta memberi asupan gizi dan seimbang pada tubuh kita. Dan juga kita dianjurkan untuk meminum rempah-rempah yang mengandung kurkumin, antara lain jahe, temulawak, kunir, dan kayu manis yang direbus dengan gula Jawa yang diminum setiap pagi dan sore. Serta kita juga dianjurkan untuk meminum madu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika terkena bagaimana? Maka kita lakukan yang namanya ruqyah. Ruqyah dengan jalan apa? Misalnya kita membaca isip Asmaul Husna, dan juga bisa kita menggunakan isipnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Isipnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini untuk mencegah dan mengobati bisa dibaca ketika kita sedang setelah selesai sholat maghrib dan sholat isya sebanyak 7 kali. Dengan cara bacaannya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus hadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang bunyinya ialah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatihah. Yang kedua, hadiah Al-Fatihah kita tujukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Badatil Al-Fatihah. Berikutnya adalah bacaan Al-Fatihah kita baca khususkan kepada wa ila ruki man azazani Al-Fatihah. Lalu kita membaca isip tersebut yang berbunyi Robi ini maklubum fantasi wajabul qalbi mukasih wajah masamil mudasir innaka anta rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abadul muqtadir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inasirka ladulmun azim wa mawlau yuridu dul malil ibad faquti ada biral qaumil ladina dolam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ijazah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.